Bab berikutnya adalah geser pada balok. Ini geser akibat gaya geser V ya. Bukan geser langsung yang kita bahas di awal yang tinggal dibagi dengan luas penampang ya. Jadi kalau ada balok begitu dengan beban, segala macam beban yang bekerja padanya lah. Lalu kita potong di situ. Di sini ada reaksi mestinya. Nah, ini geser V ini ya. Ya, di sini ada M. Kita sudah tahu ini mengakibatkan tegangan normal, sigma sama dengan MY/I. Kalau ada normalnya, ini juga tegangan normal, sigma sama dengan N dibagi dengan A, luas. Nah, ini sekarang, V ini. Kalau tegangan apa yang disebabkan oleh V, ini sudah jelas, V ini namanya gaya geser, pasti tegangannya nanti tegangan geser. Ya. Jadi kalau penampang ini saya buka, atau saya tampilkan perspektifnya, potongan itu, kalau ada gaya P yang gaya V, gaya dalam V, gaya geser V yang bekerja di permukaan ini, mestinya V ini akan mengakibatkan tegangan geser di seluruh penampang ini, tegangan geser kecil-kecil di sini, di setiap titik ya. Ya. Nah, sebelumnya kalau geser langsung, tau ini tinggal V kita bagi dengan luas ya. Tapi kalau di balok seperti ini, ternyata tidak demikian ya. Nah, kita harus cari dulu ya, kita harus turunkan dulu ya. Nah, penurunannya tuh begini. Geser itu, kalau Anda lihat gambar balok yang mengalami lentur begini, kita kemarin mensyaratkan bahwa ini harus tetap lurus, ya. Tegangannya tetap lurus, permukaan yang rata ini tetap rata. Ya. Nggak boleh ada yang satu yang maju lebih jauh dari yang lain. Rasanya dulu ada garis-garis gini ya. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi deformasinya tuh harus begini, nggak boleh misalnya bagian atas begini, terus yang bawah ini lebih pendek gitu ya. Terus yang ini agak panjang dikit. Gitu ya. Ini akibat momen ini. Ini nggak boleh ya. Nah, nggak bisa begitu gitu ya. Nah, kalau ada penampang yang dikenai geser, maka tugas menyambungkan ini itu tugasnya geser ya. Jadi kalau saya ambil di bidang ini, satu titik di sini, satu titik yang di pojok ini, di sini tuh harusnya ada geser gitu. Gesernya kemana arah? Ya terserah lah. Positifnya ke sana ya. Sana, positifnya situ ya. Ada tahu di sini mestinya. Ada geser sehingga ini nggak slip ya. Kalau begini ini slip ini, nggak ada yang nahan nih. Ya. Jadi di sebelah sini itu harusnya ada gesernya. Oke. Nah, kalau Anda lihat dulu kuliah kita di bab pertama dulu, kalau ada geser di atas sini, keseimbangan bilang ini titik ya, titik di pojok sini. Keseimbangan bilang di sebelah sini harus ada geser juga ya. Yang besarnya sama. Terus mereka berdua muter ini ya. Jadi di sini harusnya ada geser juga. Sini juga harusnya ada geser. Begitu. Nah, untuk permukaan ini, geser yang ada di sini itu adalah yang ini. Ya. Yang di permukaan ini. Ya. Adanya di sini. Tapi yang menahan agar dia tidak jadi patah-patah begini, geser yang ini. Nggak ada masalah, karena keseimbangan bilang semua nilainya sama kok. Ya. Ini dengan ini nilainya tahu semua kan, agar keseimbangan di titik tersebut tercapai ya. Nah, kita akan coba turunkan berapa besarnya nilai tegangan geser itu dari yang ini. Nilainya mestinya sama dengan geser yang ini. Elemennya saya salin dulu biar tidak berbeda dengan di buku. Geser. Jadi dari satu buah balok
Ini baloknya diperbesar gitu ya. Ada beban yang bekerja padanya. Saya ambil segmen gini gitu ya. Segmen ini lebarnya ke arah sana, lebar baloknya. Jadi kenapa diambil begini? Agar kita, karena kalau kita ambil begitu, di atas ada beban yang bekerja. Nah, karena ini dipotong, berarti di sini ada gesernya, gitu ya. Di sini ada gaya geser yang bekerja di sini. Nah, kita tahu tidak ada tarik, tidak ada tekan dalam arah yang lain ya. Jadi hanya ada geser ini. Nah, di ujung kiri dan kanan itu sama. Ada V yang ke sana ya. Dan momen ya, momennya diganti dengan tegangan ya. Momennya karena ini cuma yang atas ya. Jadi belum jadi momen, sebagian aja. Hanya sebagian. Ini gimana distribusinya? Ini tekan di atas ya, karena ini di atas. Ini mungkin tekan beginilah. Begitu. Lalu yang ini ke sana karena tekan juga ya. Begitu. Jadi ini beban W ya. Beban W. Ini gaya geser, di sini juga ada gaya geser mestinya. Jadi ini V, ini titiknya C dan D ya. Jadi ini titik C dan titik D. Ini VC, ini VD. Kemudian ada apa? Yang ini sigma C DA. Yang ini sigma D DA ya. Karena ini gaya ya. Ini gaya, pas yang ini tegangan. Jadi harus dikalikan dengan luasan. Luasannya adalah tinggi ini. Tinggi ini namanya tingginya nggak disebutkan di sini ya. Arahnya ke sana. Oh, ininya Y ya. Posisinya Y dari sentroid. Posisi C ini. Ini Y ya. DA-nya adalah ke arah sana gitu. Nah, kita tinjau keseimbangan dari ini. Keseimbangan vertikal. Oh, ini agar arahnya benar, ini kita ambil ke kanan aja ya. Biar positifnya. Kalau yang lain itu sesuai konvensi. Geser kalau di sini ke atas, kalau di sini ke bawah. Ini tekan, ini beban gitu ya. Jadi ini bikinnya ke kanan aja, dan karena masih belum ada namanya, ini kan gaya ya, ini disebutnya H aja. Itu kalau nggak salah di sini. Oh, delta H ya. Dan ini panjangnya delta X ya. Ini delta X panjangnya. Delta X ya. Oke, nah keseimbangan dalam arah horizontal sigma Fx sama dengan 0. Dalam arah horizontal ada delta H dan ada ini sigma C dan sigma D ya. Jadi delta H ditambah dengan ini, tegangan ini dijumlahkan semua. Sigma D minus sigma C DA. Integral gitu ya. Penjumlahannya. Ya. Sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, ini dikurangin itu begitu ya, karena kan ini berlawanan arah. Dan tegangan itu adalah MY per I. Jadi MD agar fungsi gaya dalam ini adalah delta H ditambah dengan integral MD kurangi MC per I kalikan Y DA gitu ya. Karena Y-nya masing-masing sama kan. Di setiap titik Y-nya ya Y bisa kita keluarkan, dan ini konstanta juga bisa keluar sama dengan 0. Jadi delta H tambah MD minus MC per I. Mudah-mudahan saya nggak salah nurunin ya. Integral YDA sama dengan 0.
Integral YDA itu momen pertama ya. Masih ingat? Jadi ini ketemu lagi formula-formula yang mirip. Ini adalah momen pertama dari penampang ini terhadap sentroid ya. Sentroid yang entah di mana ya. Karena kan Y-nya diambilnya dari sentroid. Jadi luas penampang ini ambil tengah-tengahnya kalikan dengan jarak ke sentroidnya. Itu adalah ini. Ini key ya nanti. Ini key. Nah, sementara karena kita perlu geser, ini kan baru momen nih, kita perlunya geser. Geser V. Nah, V itu adalah turunan dari momen, masih ingat? V itu adalah dmdx kan ya? Dmdx ya, kalau masih ingat. Hubungan antara gaya geser dan momen lentur dan beban merata yang lalu. Jadi MD minus MC itu adalah perubahan momen di D dengan momen di C dalam jarak delta X yang kecil itu ya. Jadi MD min MC itu adalah delta M. Ini adalah dmdx kalikan delta X ya. Jadi perubahan momen dalam jarak yang sangat kecil di X dikalikan dengan delta X yang lebarnya ini. Kita dapatkan perubahan dari momen di ujung D kanan dengan C di kiri. Nah, ininya geser ya. Sama dengan V kalikan delta X. Oke, jadi yang ini bisa kita ubah jadi delta H tambah ini V ya. V dibagi I dikalikan dengan Q, momen pertama, itu ada delta X-nya ya. V delta X. Begitu, sama dengan 0. MD min NC delta H sama dengan tadi ada kayaknya tandanya yang kebalik ya. Bentar, saya kayaknya salah nyalip. Oh, ini ya. Ini mestinya C minus D ya. C minus D ya. Ya, ini yang kebalik. Ini tandanya saya buat kurang aja. Kalau di buku dibalik. Ya, saya jadikan kurang. Karena ini yang kurang, ini yang ke kanan ya. Karena nanti arah H-nya menyesuaikan, H-nya ini diganti ke kanan. Ini kurang begitu ya. Ininya tetap tapi ini kurang. Nah, gitu sama dengan 0 sehingga delta H per delta X itu adalah sisanya. V kalikan Q dibagi dengan I ya. Begitu ya. Ini. Nah, delta H itu kan gaya yang harus ada di bawah sini. Agar sistem ini seimbang begitu ya, agar potongan ini seimbang. Jadi gaya geser maksudnya ya. Semacam gaya geser juga tapi horizontal di sini. Nah, kalau ini gaya geser dibagi dengan panjang dalam arah ke sana ya. Ini disebutnya shear flow. Hurufnya Q gitu ya. Q disebutnya shear flow. Mungkin nggak tahu diterjemahkan aliran geser gitu biasanya sih shear flow aja ya. Ini gaya persatuan panjang ya, satuannya. Jadi gaya geser delta H dibagi dengan panjang dalam arah sana. Nah, kalau mau tegangan geser, gaya geser ini dibagi dengan panjang ke arah sana, harusnya dibagi dengan lebar ke arah dalam papan tulisnya. Begitu. Jadi delta H dibagi delta X dibagi lagi dengan lebar. Kalau ini ke sebelah sana lebarnya B, ini kalau saya ambil ke sebelah sana penampangnya begitu, dan lebar ini adalah B, ini B, maka tegangan gesernya itu adalah delta H per delta X dibagi lagi dengan B, lebar, atau yang tadi shear flow dibagi dengan B,
lebar lagi ke arah sana. Atau kalau mau langsung dari gesernya, P dikalikan Q dibagi I. P. Jadi kita dapatkan formula. Satu lagi, formula terakhir untuk tegangan ini, akibat gaya geser V. Biasanya yang dipakai langsung yang ujung-ujung ini. Jadi tahu itu nilainya adalah V kali Q dibagi I per B. Tegangan geser akibat gaya geser V. Arahnya lebih mudah karena gaya geser V itu arahnya kita tahu kemanapun lah gitu. Nah arahnya mengikuti. Oh gambarnya tadi sudah kehapus. Ya saya gambar lagi aja. Kalau ada gaya geser V yang arahnya ke bawah, maka tegangan geser ini ya bawah semua gitu. Gitu ya. Oke, di sembarang titik. Nah, yang bervariasi yang mana di sini? I kan sama inersia penampang ini. Lebar ya lebar ini lebarnya B. Gaya gesernya 1 di penampang ini. Satu-satunya yang mungkin bervariasi itu adalah Q ya. Karena di sini tadi YDA ini adalah momen pertama dari penampang yang ini. Jadi kalau saya mau cek tegangan geser di bawah sini misalnya, maka Q-nya itu adalah Q dari penampang yang ada di atasnya saja, nggak seluruh penampangnya terhadap sentroid. Gitu. Jadi ini yang perlu hati-hati untuk menghitung geser. Kalau ini sih tinggal ambil dari gaya dalam, ini inersia Anda sudah kenal, ini lebar juga Anda sudah kenal. Ya. Di buku lain kadang-kadang lebar itu pakai T, tebal, ya, thickness. Jadi kadang-kadang VQ per IT, kita pakainya VQ per IB, gitu ya. Nggak ada masalah, bisa ditukar-tukarkan saja. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah Q. Q itu adalah momen pertama dari penampang. Kalau lihat di sini, di atas dari titik yang kita mau cari tegangan gesernya. Di atas titik yang dicari taunya gitu ya, tegangan gesernya. Ini boleh dihapus ya, biar tidak mengganggu tulisannya. Oke, mungkin dengan contoh bisa kita lihat. Contohnya ini dulu, nanti yang shear flow juga bisa sekalian setelah itu, biar lebih paham yang dimaksud Q itu bagaimana.